ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap Covid itu lebih berbahaya dari Covid ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada viewer-viewer YouTube saya, Hababa Bali. Kalau kita berbicara tentang Aceh, adalah satu provinsi paling ujung di Sumatera. Di situ ada salah satu kabupaten terbesar, namanya Kabupaten Aceh Besar. Di penduduk Aceh Besar itu menjadi penduduk paling ramai di Aceh. 40% dari penduduk yang di Aceh Besar itu adalah mahasiswa dan pemuda. Dan hari ini kita sudah Hababa Bali, tim Hababa Bali sudah ada di sekret. Ketuanya pemuda. Ketuanya pemuda Aceh Besar. Yang sudah hadir bersama kita Bang Dias Rahmatullah. Beliau adalah ketua himpunan ya, himpunan mahasiswa Aceh Besar. Apa kabar, Bang? Sehat, baik, Bang. Sehat, Alhamdulillah. ya? Jadi, Bang, kita terima kasih sudah dijamu. Sudah dijamu, sudah menerima kita walaupun kita nunggu seminggu. Ya, kami mohon maaf juga, Bang. Kita nunggu untuk bicara ngobrol bareng Pak Ketua Aceh Besar ini seminggu karena memang lagi ada renovasi sedikit sekret ya. Jadi dan pada tim Pak Ketua juga luar biasa pada lahap makan-makannya. Dan terima kasih sudah menjamu kami di sini. Jadi Pak Ketua, Himap ini saya lihat begitu saya nyampe ke lokasi, saya melihat dia memiliki gedung yang luar biasa. Sebelumnya saya sudah datang ke beberapa sekret himpunan paguyuban mahasiswa. Ada yang sudah memiliki sekret, ada yang belum memiliki sekret. Tapi Aceh Besar hari ini dia memiliki 2 sekret. Satu asrama yang besar. Sejarah Himap itu gimana? Awal cerita awalnya. Jadi gini, Bang. Pertama kali berdirinya Himap ini memang pada tahun 1986. 1986. Tanggal 19 Februari. Jadi ketika itu yang kami tahu daripada senior-senior kami ini, berdirinya Himap karena memang stabilitas politik saat itu memang lagi kacau-kacaunya, Bang. Karena kita kan lagi konflik. Jadi muncul inisiator dari para alumni ini, para senior, yang memang ingin membentuk sebuah wadah perjuangan lah untuk menuju keseimbangan politik di masa itu. Nah, untuk berdirinya sekretariat Himap ini sendiri, himpunan ini hasil patungan dari para alumni kami dulu. Alumni senior, tokoh-tokoh Aceh Besar kan, tokoh-tokoh Aceh, ya termasuk prihatin pada mahasiswa Aceh Besar, memang adanya inisiatif untuk membantu membentuk sebuah asrama lah, Bang. Jadi dulu nih asramanya cuma 1 lantai, Bang. Jadi peletakan batu pertamanya cuma baru 1 lantai. Alhamdulillah memang mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Akhirnya sekarang berdiri sampai 3 lantai. 3 lantai ya? 3 lantai. Luar biasa. Himap memiliki asrama itu satu ya jadi base camp ya. Jadi base camp mahasiswa UIN atau Unsiah atau kampus-kampus lainnya ada di Banda Aceh. Berarti mereka ngumpul di sini. Dan hari ini gimana mereka? Jadi kalau kami pribadi, Himap hari ini memang selalu welcome, Bang. Setiap perguruan tinggi, setiap paguyuban kabupaten kota, semuanya lah. Oh, bukan khusus buat Aceh Besar? Ini khusus untuk Aceh Besar. Terus? Cuman posisinya kalau kami memang mereka datang untuk silaturahmi, sekedar tukar tambah ide, kami selalu welcome untuk siapapun. Termasuk para siswa kan, siswa-siswa SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, kita juga terima di sini. Yang kami dulu, yang kami tahu hingga saat ini ketika kami diskusi dengan senior-senior kami, memang sekretariat Himap ini memang selalu terbuka, apalagi untuk membahas, mengkaji segala isu yang ada di Aceh ya. Jadi kita semua bergabung di sini. Jadi Himap layaknya sebuah hotspot lah, Bang. Hotspot wadah pemersatu mahasiswa yang ada di Aceh, khususnya yang ada di Aceh Besar gitu, Bang. Kurang lebih demikian lah. Jadi tapi dia memiliki kegiatan rutin, mingguan, bulanan, tahunan? Ada, Bang. Jadi kalau untuk posisinya kami ini kan kepengurusan yang baru.
cuman di tengah pandemi ini menjadi tantangan kami pribadi. Jadi semua pengurus memang ya jadi angkatan COVID. Ya, angkatan COVID. Ya ini jadi pertarungan terbesar kami lah, kalau bisa dikatakan. Karena posisinya kalau dulu memang sebuah acara dilaksanakan tatap muka di lapangan kan. Hari ini kami harus mencari ide-ide bagaimana organisasi ini tetap hidup, tetap tumbuh di tengah pandemi yang belum pasti ini, Bang. Yang belum pasti kapan berakhirnya. Nah, jadi kalau Abang tanya masalah rutinitas, kami pun cuma memperbanyak kajian-kajian aja sekarang. Kajian, membahas isu, diskusi-diskusi ringan gitu, Bang. Jadi ya memang kehalang ya sama COVID ini, jadi untuk sementara juga mahasiswa pada pulang kampung, masing-masing kena aktivitas kuliahnya juga kuliah online ya. Jadi tidak, saya kira juga agak sedikit sepi. Tapi mengkader mereka gimana? Untuk menjadi bagian dari HIMAP. Apakah semua mahasiswa yang berasal dari ITB besar adalah bagian dari HIMAP atau ada seleksi dulu, ada pengkaderan atau gimana? Jadi gini Bang, untuk mahasiswa yang berasal dari ITB besar itu semuanya anggota HIMAP. Mereka bagian dari HIMAP. Hanya saja yang membedakannya mereka yang mendaftarkan diri di organisasi HIMAP ini, mereka lah yang disebut dengan pengurus HIMAP. Nah, jadi orang-orang yang pengurus HIMAP ini memang orang-orang yang punya inisiatif, punya kreativitas tinggi, mereka bergabung di HIMAP. Mereka jadikan HIMAP sebagai motor pergerakan mereka, sebagai wadah perjuangan, sebagai laboratorium lah, pusat pengajian mereka. Jadi semuanya pengurus HIMAP, semuanya anggota HIMAP. Sekarang anggota HIMAP ada berapa orang? Kurang lebih kalau sekarang di pengurusan saya sendiri 120 orang. 120 orang. Jadi proses open recruitment pertama kali itu kami menggagasnya ada langsung latihan kepemimpinan dasar. Itu dikhususkan untuk mahasiswa baru, Bang. Jadi itu kader kami ke depan. Cuman di tengah pandemi ini memang tidak bisa dilakukan acara di lapangan. Ya akhirnya kami membatasi untuk open recruitment dari semester 3 ke atas yang kami rekrut. Kader lah istilahnya. Yang 1, yang 2 ini semester 1, semester 2 kita tunda dulu lah sebentar untuk bergabung HIMAP. Mereka akan kami persiapkan untuk kader kami. Jadi untuk bergabung dengan HIMAP mereka harus mengikuti latihan kepemimpinan dasar dulu. Itu memang diatur dalam ADRT kami. Memang harus ada tuh. Satu periode memang wajib sekali ada. Berarti itu menjadi salah satu event atau kegiatan tahunan ya. Tahunan ya. Terus apa yang dilakukan HIMAP saat pandemi ini? Ya apa ya Bang? Kalau bisa dikatakan memang bingung juga Bang untuk mengambil sikap apa yang harus dilakukan di tengah COVID yang belum pasti ini kapan berakhir. Kami pun yang memperbanyak diskusi sekaligus melakukan pemberdayaan kepada keanggotaan ya untuk kita berkreativitas lah mungkin kurang lebih kan. Kita gunakan teknologi sebisa mungkin eksistensi HIMAP ini masih ada meskipun di lapangan tidak bisa diwujudkan. Media sosial HIMAP ini harus aktif. Harus lebih kreatif. Harus lebih kreatif. Jadi kawan-kawan kita rangkul, kita dorong khususnya bidang-bidang Kominfo, anggota-anggota Kominfo yang ada di HIMAP, kita kasih kepercayaan orang ini untuk berkreativitas tinggi. Apapun, apa video, konten, kreator, segala macam loh. Ya. Jadi, ya memang dalam keadaan pandemi seperti ini orang nggak boleh diam diri dalam rumah saja. Karena itu akan buntu. Iya. Apalagi mahasiswa itu kalau udah diam diri di rumah, tapi kalau untuk anak Aceh warung kopi penuh. Ya, ramai warung kopi. Jadi tidak ada alasan pandemi untuk mahasiswa, untuk pemuda lah, istilahnya untuk pemuda Aceh untuk diam diri, menurut aku ya. Untuk diam diri, untuk tidak melakukan sesuatu hal yang kreatif. Sekarang hal yang paling kreatif adalah anak muda harus membuat ini aktif di teknologi. Di teknologi itu seperti kami ini anak tongkrongan semua. Dan yakin kita anak tongkrongan semua. Iya betul. Ya kan? Haba-haba warung kopi ya. Habah langit nah. Tinggi nah.
Jadi harus kita wujudkan haba-habanya. Jadi ketua himapnya pasti merangkul anggotanya untuk apa? Berdiskusi. Dan ada namanya politik warung kopi. Kalau kita singgung masalah politik warung kopi, saya menyinggung sedikit aja statement Pak Ketua tentang multi-years. Ya, itu menarik bagi saya. Gimana itu Hima menganggap itu? Jadi tahu kami Bang, proyek multi-year bulan 7 ya. Bulan 7 itu DPRA resmi membatalkan multi-year. Oh ya. Yang jangka jamak 2020-2022 kalau nggak salah. Jadi ketika itu DPRA memang membatalkan multi-year, cuman yang kami tahu itu pembatalan yang sepihak. Dan ketika Hima mengetahui isu tersebut, kami pun langsung mengambil sikap kemarin itu karena yang ada di dalam poin multi-year termasuk pembangunan yang ada di Aceh Besar. Kalau nggak di Janto. Di Janto itu akses menuju ke Aceh Jaya. Jadi bagi kami ini menguntungkan masyarakat kami, masyarakat UMKM-nya hidup kan, aksesnya lebih mudah karena apalagi Kota Janto ibu kota Aceh Besar sendiri. Jadi ya ini memang harus dilanjutkan bagi kami. Cuman kami kaji lagi, memang ini penuh polemik. Butuh klarifikasi lebih lanjut ya. Butuh. Jadi ya udahlah, kalau memang ini dibatalkan, kita serahkan memang kepada pemerintah. Yang penting pemerintah jangan lagi buat kegaduhan lah. DPRA sama gubernur ini udahlah berhenti aja buat kegaduhan. Kalau memang pandemi ini memang sebuah hal yang urgent, darurat, fokus saja dulu. Fokus saja untuk tangani pandemi ini gitu. Jadi posisi saat ini memang DPRA sama pemerintah PLT kurang harmonis ya. Kurang harmonis ya. Kenapa kurang harmonis? Kalau menurut dari sudut pandang Pak Ketua. Aneh. Kurang komunikasi mungkin ya. Bisa jadi kurang komunikasi. Dan itu tidak diharapkan oleh mahasiswa atau diharapkan mahasiswa seperti itu? Sangat tidak diharapkan Bang. Yang kalau kami berharap ya mereka ini bersinergi untuk pembangunan Aceh. Pembangunan Aceh. Mereka harus bersinergi lah. Apalagi mereka elit-elit politik, mereka yang mengambil kebijakan. Semua kebijakan ini kan pengaruhnya untuk masyarakat umumnya. Jadi udahlah, nggak usah buat kegaduhan. Kita fokus, apalagi di tengah pandemi, di tengah virus-virus ini, seharusnya mereka bersinergi. Bagaimana masyarakat ini memang masih sanggup lah untuk bertahan hidup, semangat. Ya apapun yang terjadi, mereka harus bersama-sama. Apalagi proyek multi-year kemarin, kita tahu DPRA mengambil mengambil kebijakan sepihak tanpa sepengetahuan gubernur. Ini kan jadi polemik juga. Seharusnya bisa diskusi lagi lebih lanjut. Komunikasi itu harus dibangun ya. Komunikasi itu sehingga memunculkan sebuah kebijakan yang memang menguntungkan masyarakat pada umumnya. Setuju. Jadi nggak ada istilah lah. Kalau bisa memang sama-sama, ya ngapain kita sendiri-sendiri gitu kan? Karena memang mereka memang harus kerja untuk masyarakat dan untuk pembangunan Aceh. Jangan ribut. Ya, jangan saling. Kalau udah ribut, kita yang bingung. Mahasiswa apalagi. Mereka digaji sama rakyat, benar. Ya. Ini memang harus menghasilkan solusi yang positif lah untuk rakyat. Jadi harapan sekarang gini, untuk anak muda, khususnya anak anggota Himap atau untuk mahasiswa dan pemuda, lebih luasnya untuk Aceh Besar dan Aceh, apa yang diharapkan dalam saat pandemi seperti ini dari Pak Ketua? Harapan Pak Ketua apa untuk mereka? Untuk dunia kesehatan nih Bang, atau lebih semua ya. Kalau kami lebih melihat lebih impact-nya ini ke dunia kesehatan lah Bang. Karena ini kan berbicara tentang nyawanya masyarakat. Jadi kalau bisa pemerintah sekarang ini bukan hanya fokus mencari solusi, tapi bagaimana mengambil sikap antisipasi, bagaimana angka positif COVID-19 ini tidak meningkat terus-menerus.
Jadi memang harus ada langkah antisipasi, bukan hanya solusi. Yang kita lihat pemerintah sekarang kan, mereka menyediakan lahan untuk pengkebumian jasad para yang meninggal COVID ini, apalagi menyiapkan fasilitas untuk rumah sakit. Jadi kami melihat nggak ada solusi, cuman ya mereka menyiapkan solusi tanpa menyiapkan antisipasi gitu. Oke. Masih ada akses untuk keluar kota, bahkan itu dilakukan oleh elit politik kita sendiri. Jadi ini kan rancu di satu sisi pemerintah mendorong masyarakat untuk percaya dengan COVID, di satu sisi pemerintah sendiri melakukan hal-hal yang blunder. Jadi masyarakat mau dengar siapa ini kan? Mau dengar siapa? Mau ambil kebijakan seperti apa? Kita tiru yang seperti dilakukan para elit politik, para pejabat publik, sedangkan mereka sendiri menghancurkan apa yang ditegaskan sama mereka gitu. Tidak sesuai dengan omongan mereka ya. Karena masih banyak Bang kita lihat. Bagaimana keadaan seperti saat di pandemi ini? Masih apa yang salah sekarang? Seperti banyak lah Bang para politisi ini mereka mengkampanyekan seperti gebrak masker lah segala macam, social distance. Mereka belum sepenuhnya melakukan itu Bang. Jadi apapun yang dilakukan, karena mereka kan public figure nih. Yes. Public figure. Jadi semua mata masyarakat tertuju sama mereka. Jadi ketika mereka mengkampanyekan sebuah hal yang berkaitan dengan dunia kesehatan, akan tetapi mereka sendiri melanggar itu. Jadi masyarakat dibuat selucu ini. Apalagi masyarakat ditahan untuk bergerak segala macam, sedangkan pemerintah bergerak pergi mengakses keluar kota dengan mudahnya tanpa adanya lagi pulang ke Aceh, tanpa adanya lagi isolasi mandiri, semuanya serba kacau. Makanya kan banyak memang pejabat-pejabat kita yang terkena COVID. Ada beberapa orang yang memang mereka ya terkena COVID karena disebabkan mungkin ya mereka ketika perjalanan kurang waspada. Ketika keluar Aceh memang sudah, apalagi ke Jakarta. Ya kan ke Jakarta zona merah dan peningkatan PSBB terus-terusan Jakarta. Ini sudah diperpanjang sampai kalau nggak salah saya 27 Oktober. Ya, ini udah PSBB total katanya lagi. PSBB total. Makanya kalau Aceh harus ambil tindakan PSBB menurut Pak Ketua? Kalau saya pribadi memang harus Bang. Harus. Karena ini kan berbicara tentang nyawa Bang. Nyawa, tentang kesehatan. Jadi kita jadikan pemerintah pusat hingga hari ini aja mereka kalang kabut untuk mengambil sikap apa nih yang bagus untuk masyarakat, apa nih yang harus dilakukan. Jadi yang lucunya Aceh cuman sekitar berapa juta, 4 juta kalau nggak salah penduduknya, tapi angka positifnya ini sangat tinggi. Jadi ini kan menjadi pertanyaan sendiri untuk masyarakat luar. Kenapa posisinya Aceh yang sedikit masyarakatnya, tapi memiliki angka COVID yang meningkat. Bisa jadi ini memang keras kepalanya masyarakat kita, atau memang tidak tegasnya protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Aceh, atau mungkin proyek rumah sakit. Ya. Gimana? Isu itu kan yang beredar di masyarakat. Isu yang beredar. Jadi makanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap COVID itu tidak ada. Yang saya lihat tuh Aceh. Jadi di masyarakat mereka itu kurang terhadap COVID. Terhadap COVID itu karena melihat dari segi lain mereka mendengar isu bahwa COVID ini adalah sebuah proyek. Gimana Pak Ketua? Menurut dari Pak Ketua ini? Dan itu lebih berbahaya dari COVID sendiri Bang. Itu bagi kami. Ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap COVID itu lebih berbahaya dari COVID ini sendiri. Jadi udahlah kita kembalikan kepada ahli medis, tenaga kesehatan, kasih kepercayaan untuk mereka. Ya, kalau memang COVID ini ada, biar mereka yang mengkampanyekan ini, biar mereka yang mempublish lah. Kita kasih kepercayaan. Jadi kalau ada isu-isu yang menyebar di masyarakat, ya itu memang tanggung jawab kita sebagai kaum terdidik, apalagi itu khusus untuk pemerintah sendiri, memang harus melakukan kampanye secara komprehensif lah. Jadi jangan sampai kita berbicara tentang nyawa, ini ada kesannya main-main. Jadi
nggak etis rasanya bang. Benar. Setuju karena memang masyarakat memang harus menyadari, pemerintah harus lebih kerja keras untuk menyadari bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat itu untuk bahwa COVID itu ada. Bukan sebuah rekayasa, bukan ini penyakit ini ada, wabah ini ada. Mari pemerintah bekerja juga, masyarakat juga bantu. Sekarang warung kopi penuh. Ya, itu lucunya. Ya, warung kopi. Kalau di Jakarta itu orang takut, benar-benar takut. Kalau Aceh dilawan tuh COVID. Ya kan, dicari. Ya, jadi bukan salah, tapi kesadaran mereka tentang informasi. Karena gini, pemerintah juga kadang-kadang saya nggak tahu bilang gimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat Aceh. Tapi mereka memang harus waspada karena memang udah ada kejadian. Kita korban yang terkena COVID ini juga banyak. Masyarakat harus tahu itu sebenarnya. Bahwa COVID itu memang sangat membahayakan mereka. Apalagi warung-warung kopi itu salah satu media untuk menyebarkan penyakit ini kan. Jadi dari Pak Ketua saya mau dipertegas lagi terhadap masyarakat dan pemuda, dan ini apa harapannya, dan kepada pemerintah apa harapannya. Jadi kita cross check dulu yang pertama kali bang. Pertama kali terjadinya COVID ini sampai ke Indonesia, dan bahkan itu terjadi di Aceh pas pertama kali kita akan melakukan lockdown yang namanya itu. Misal itu karantina wilayah, melakukan besar-besaran seluruh Indonesia. Dan itu kami lihat suatu langkah yang memang luar biasa fatal bang. Karena itu kan memang membuat UMKM-nya masyarakat ini semuanya hampir mati ketika itu. Nah itu menjadi sebuah kebijakan yang sangat rancu bagi kami. Jadi posisinya Aceh saat itu belum zona merah, belum ada COVID, cuma di pemerintah pusat. Tapi semuanya imbasnya ke Aceh juga saat itu. Dilakukan jam malam, darurat sipil. Nah bahkan saat itu sudah dilakukan di warkop ini dilakukan take away, ya kan, cuman beli kopi bawa pulang. Nah posisinya Himap hari ini kami tetap mendorong pemerintah untuk mempertegaskan lagi lah kampanye COVID-19 ini. Kami tetap percaya penuh kepada tenaga kesehatan. Nah di satu sisi kami juga ingin tenaga kesehatan ini, ahli medis, mereka ini memberikan bukti yang konkret kepada Aceh, masyarakat Aceh, agar mereka ini memang betul-betul percaya, bang. Nah, jadi kan jangan dibuat gelisah lah masyarakat dengan ada tanda tanya mau ngapain nih, percaya atau enggak nih sama COVID. Jadi memang harus ada alasan yang kuat, alasan yang konkret. Bagaimana masyarakat ini memang harus patuh, harus memelihara nyawa lah. Ini kan tentang kesehatan. Semuanya akan berimbas ke depannya lah. Jangan sampai terkaparnya mayat di jalan seperti di luar negeri ini menjadi sebuah ketakutan sendiri nanti ke depannya. Jadi kita antisipasi lah sebisa mungkin itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau kami dari segi ahli medis, kita tetap mendorong kalau memang tenaga kesehatan ini bisa memberikan bukti seperti hasil swab kepada keluarga, kalau bisa diberikan lah, kasih kepercayaan bahwa seperti ini loh buktinya hasil swab, sehingga tidak ada lagi pembahasan ataupun mindset masyarakat kita bahwasanya ini proyek pemerintah, ini proyeknya keluar isu isu itu kan. Jadi saya rasa memang harus ada sikap yang logis lah, yang rasional, sehingga masyarakat ini benar-benar patuh lah. Terima kasih Pak Ketua sudah mampir, udah menerima, bukan mampir, udah mampir di channel kami dan menerima kami di Sekret. Ya, dan terima kasih juga pada tim-tim anggota Himap juga yang ada di sini, luar biasa. Dan kepada subscribe saya, ya kalian jangan lupa subscribe ya nanti. Jadi kepada viewer terima kasih juga, jaga kesehatan, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan saya tutup. Terima kasih Pak Ketua sudah hadir. Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.